Persoalan banjir gagal ditangani KDM, membuat fansnya malu ngumpet di gua. Pencitraannya selama setahun ini jadi sia-sia. Rakyat sudah tidak lagi percaya. Bahkan senjata andalan membuli tanggul jebol untuk menutupi ketidakmampuan KDM dalam menyelesaikan banyak persoalan kini malah jadi bumerang. Kalau mengatasi banjir di Jawa Barat saja gagal, jangan mimpi mau jadi RI 1. Halo. Gila. Emang gila ini orang. Di saat banjir di Jawa Barat melanda, ini orang tampil mengkritik di pemerintahan Jawa Barat atau mengkritik KDM di saat banjir itu terjadi di Jawa Barat. Tapi di saat banjir Jakarta datang, ini orang menghilang. Tidak ada kritikan buat banjir Jakarta. Sedangkan dia itu bukan orang Jawa Barat, tapi orang Jakarta. Harusnya dia sebagai orang yang memang netral dan memang mengkritik dengan secara sehat, harusnya Jakarta dulu dong sebelum Jawa Barat. Orang dia aslinya juga Jakarta. Dan dia juga dekat sama Anies Baswedan. Kenapa yang dikritik kok KDM, bukan Jakarta, bukan Gubernur Jakarta? Apa takut kalah saing KDM di 2029 untuk menyaingi Anies Baswedan? Masih lama 2029. Gila ini orang. Setiap yang terjadi di Jawa Barat pasti dia orang pertama mengkritik. Ya, tapi mengkritik bukan tentang kebijaksanaan dan sebagainya, tapi mengkritik lebih ke pribadinya KDM. Ngeri kan? Bencana terjadi, yang dikritik KDM, seolah-olah KDM tidak bisa mengatasinya. Padahal sebelum terjadinya banjir, KDM itu selalu orang pertama yang mencegah terjadinya banjir. Karena KDM ini orangnya berpikirnya itu panjang, berpikirnya itu matang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya beberapa tambang ilegal kan banyak ditutup karena berpotensi terjadinya bencana. Nah itu tuh bikin, ya kan ada warga yang suka, ada yang enggak. Kadang ada yang juga mengatakan KDM tidak sayang masyarakat karena menutup atau mencegah orang yang memang bekerja di situ. Tapi kan KDM tidak seperti itu, malah memberikannya uang insentif atau bahkan memberi pekerjaan di tambang itu, seperti menanam pohon, dibayar, digaji. Kurang apa KDM? Tapi ini aneh, orang ini selalu mengkritik di Jawa Barat itu. Tapi ketika terjadinya problem-problem, masalah-masalah yang membuat pro dan kontra, bahkan penanganan yang tidak cepat di Jakarta, dia itu menghilang. Makanya aneh. Dan setelah diselidiki oleh Bang Cire, ternyata beliau itu adalah orang dekat Anies, yang sudah pernah jumpa beberapa kali dengan Anies. Mungkin ada kekhawatiran atau ketakutan untuk di 2029 mendatang. Begitu. Harusnya kalau mau bersaing dengan sehat, ya kan? Kalau mau mengambil perhatian rakyat, ya buatlah merakyat. Buatlah dekat dengan rakyat. Biarkan rakyat yang menilai, bukan cara dengan menjatuhkan. Sekarang era digital, nggak laku hal-hal yang seperti itu di media sosial.
karena banyak penilaian juga dari masyarakat. Jadi kalau caranya Anda menjatuhkan KDM, itu sama saja Anda meningkatkan kapasitas KDM di media sosial. Begitu logikanya, karena Anda tidak bisa bersaing. Ya kan? Betul nggak teman-teman? Aneh aja ini orang ketika banjir Jakarta, ya kan? Belum juga surut, warganya bahkan sempat viral minta bantuan sama KDM. Tapi ini orang menghilang, ini orang tidak ada. Ya, tidak ada ini orang. Aneh. Makanya buat teman-teman, kita harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan bijak, ya kan? Kenapa saya selalu suka dengan gaya karakter kepemimpinan KDM? Karena itu dia satu, tegas. Tegas, ketegasan dia itu apa ya? Berani langsung turun ke lapangan walau resikonya itu sangat tinggi. Menutup tambang tengah malam. Ya kan? Gubernur mana, pemimpin mana yang mau kerja malam-malam turun ke lapangan? Ya kan? Ya kan? Kalau kita jadi gubernur, ya kan, untuk pengen menutup tambang, paling nyuruh sama bawahan tutup. Sudah selesai. Tapi KDM tidak seperti itu. Dia turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tambang ilegal itu tutup. Begitu. Jadi tidak hanya menyuruh, memerintahkan, tapi langsung terjun ke lapangan. Begitu. Jangan ini kayak orang, aneh nih orang. Setiap apa aja yang terjadi di Jawa Barat, di pemerintahannya, perihal kemarin yang BPJS gitu kan, pemerintah Jawa Barat masih ngutang BPJS. Itu padahal itu utang bukan di eranya KDM, tapi era pemimpin sebelumnya atau di RK. Tapi ini si orang ini ngegubris terus, menguliti seolah-olah yang terjadi itu di era KDM. Ini orang kalau kita perhatikan lebih ke ingin menjatuhkan. Mungkin ada kecemasan atau ketakutan di 2029. Padahal masih jauh bro 2029. Ya. Gila ini orang. Ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai terbawa terbawa suasana di media sosial sebelum kita memang mencermati dulu apa isi daripada video tersebut. Begitu. Oke teman-teman, sekian cukup dan terima kasih. Boom.